Sebagian orang ngabuburit. Nabi SAW nggak ada acara itu. Karena nggak berbuka beliau ketika maghrib. Sampai kapan? Keesokan hari. Sahur? Nggak sahur. Lanjut puasa? Iya. Sampai maghrib hari selanjutnya? Nggak berbuka lagi. Beliau benar-benar ingin fokus beribadah. Nggak mikir makan. Ketika para sahabat melihat Nabi SAW menyambung puasanya, maka mereka pun menyambung, nggak berbuka juga. Sampai besoknya. Rasulullah SAW menegur para sahabat. Mengatakan kepada mereka, kalau tuwasilu, kalian jangan puasanya nyambung. Kadangkala ada orang nggak sahur, bangun sudah azan, ya Allah. Ingat, ternyata sahabat Nabi ada yang puasa wisol 2 hari 2 malam. Engkau puasanya, ya kalau bisa dikatakan nggak sahur saat anak terakhir makan umpamanya jam 10 malam. Berarti engkau puasa dari jam 10 malam sampai ke waktu makan. Aman insya Allah. Yang penting dikuatkan niatnya. Ahibatifillah, beliau menyuruh untuk mensegerakan berbuka. Dan beliau menyuruh untuk sahur. Ini masuk ibadah. Kita kan bicara bagaimana kita mengikuti Nabi SAW. Ada mengikuti perbuatannya, ada mengikuti ucapannya. Kalau perbuatan Nabi SAW ada yang khusus buat beliau. Seperti wisal tadi. Tapi kalau ucapan Nabi SAW itu tentunya untuk umatnya. Karena beliau memerintahkan. Bicara sahur, Nabi SAW mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Kalian makan sahur. Sahur itu berkah. Kemudian diakhirkan. Nabi sahurnya itu antara waktu sahur Nabi SAW dengan adzan subuh kira-kira membaca 50 ayat. Kemudian beliau menganjurkan untuk sahur kurma. Ni'ma sahurul mu'min at-tamar. Sebaik-baiknya sahur seorang mukmin adalah kurma. Bicara berkahnya sahur jamaah. Ini buat teman-teman yang bekerja ya. Nggak ada lagi alasan capek. Nggak kuat. Sahurnya dibenerin. Berkahnya sahur ini tadi membuat engkau jadi nggak lemes. Sahur nggak ada batasannya. Kecuali adzan dikumandangkan. Tapi jangan kebanyakan makan juga. Karena ada orang lemes bukan karena nggak makan, tapi karena kebanyakan makan. Maka berusaha untuk makan sahur. Kalau orang nggak produktif bekerja di bulan Ramadan, penyebabnya bukan puasa. Tapi penyebabnya karena banyak waktu dia digunakan untuk hal yang tidak berguna. Kurang tidurnya. Sehingga nggak bisa fokus ketika bekerja. Nabi SAW, Masya Allah. Para sahabat seperti itu. Dianjurkan untuk makan sahur. Dan ketika berbuka, dianjurkan untuk mensegerakan berbuka. Apa sih berbukanya Nabi SAW? Kalau bicara berbuka termasuk ibadah berarti kita nih. Mengikuti Nabi SAW. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dia melayani Nabi SAW selama 10 tahun di kota Madinah. Dia menceritakan bahwa Nabi SAW biasa berbuka kurma. Kurma yang basah. Oh iya.
Tapi kalau engkau harus makan banyak, oke, boleh. Tapi ada aturannya. Thuluthun li ta'amihi, sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, dan sepertiga untuk untuk ahibati fil satu rakaat. Ini menunjukkan nggak ada batasannya. Tapi Nabi SAW sholatnya kita nih kadang kala sholatnya pendek, zikirnya panjang. Duduknya yang panjang. Maka sebaik-baiknya sholat, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau nggak pernah menambah di Ramadan atau di luar Ramadan dari 11 rakaat. Tapi beliau menyampaikan sholatul lail mathna mathna. Sholat malam itu dua-dua. Kalau engkau takut subuh, ya cukup ditutup witir 1 rakaat. Ini menunjukkan nggak ada batasannya. Tapi Nabi SAW sholatnya 11 rakaat. Tapi panjang sholatnya jemaah. Ahibati fillah. Banyak di antara kita yang mengejar kuantitas jumlah, lupa dengan kualitas. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, afdalus salati tulul qunut. Sebaik-baiknya salat itu yang panjang berdirinya. Kita ini kadang kala salatnya pendek, zikirnya panjang. Duduknya yang panjang. Maka sebaik-baiknya salat adalah yang panjang berdirinya. Dan ini dibuktikan, ini ucapan Nabi SAW dan dibuktikan dengan perbuatannya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman, dia mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi SAW." Salat malam bersama Nabi SAW. Beliau memulai di rakaat pertama nih, beliau baca Al-Baqarah. Kata Hudzaifah, mungkin Nabi SAW berhenti ketika di ayat ke-100. Tapi ternyata lanjut sampai selesai Al-Baqarah. Pikirnya Hudzaifah,
Mungkin Nabi akan ruku ketika selesai Al-Baqarah. Lanjut lagi ke surat An-Nisa. Lanjut lagi ke surat Ali Imran. Itu sholat malamnya Nabi SAW. Satu rakaat. 5 juz. Bayangin. Gimana kalau sholatnya 11 rakaat? Satu rakaatnya 5 juz. Tapi biasanya Nabi SAW rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat pertama. Cerita Hudzaifah bin Yaman. Ini kalau bicara ibadah Nabi SAW. Faqara'aha yaqra'u mutarassilan. Bacanya itu diputus-putus. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Kalau sampai ayat yang isinya tasbih, beliau bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Atau perintah, fasabbih bihamdi rabbika. Beliau bertasbih. Sabbihisma rabbikal a'la. Maka beliau berhenti mengatakan, subhana rabbiyal a'la. Beliau melakukan itu. Kalau lewat ayat rahmat, beliau minta rahmat Allah. Kalau lewat ayat azab, beliau berlindung dari azab Allah SWT. Gitu bacaannya. Sedangkan kita di masjid-masjid kita bacanya nyambung, cepet. Nggak panjang lagi. Bacaannya cepet dan tidak panjang. Seharusnya kalau bacaannya pendek itu lebih santai. Ini Nabi SAW 5 juz Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran 1 rakaat. Bacanya berhenti-berhenti. Sesuai dengan isi ayat yang dibaca. Taib. Thumma raka'. Kemudian ruku'. Faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim. Beliau membaca subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Panjang ruku'nya hampir mirip dengan panjang berdirinya. Kalau berdiri 5 juz, Anda nggak kebayang. Gimana ruku'nya Nabi SAW. Makanya Nabi SAW kalau sholat sampai bengkak kakinya. Kemudian ketika beliau iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Beliau berdiri panjang seperti ruku'nya. Ketika beliau sujud. Faqala subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamih. Sujudnya hampir seperti berdirinya. Seperti itu sholatnya Nabi SAW. Ibadah kita gimana? Maka tolong kita mengevaluasi. Karena kita mengaku followernya Rasulullah SAW. Bukankah engkau yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Terus kenapa ibadahnya nggak nyontoh Nabi SAW? Ustaz nggak mampu, Ustaz. Ya, mendekati. Nabi 5 juz, ana 5 halaman umpamanya. Nggak apa-apa. Ana 1 halaman. Nggak apa-apa. Yang penting tumaknina, khusyuk ketika sedang beribadah. Kemudian bulan Ramadan, Nabi SAW membaca Al-Quranul Karim. Bagaimana beliau menyetorkan hafalannya kepada Jibril. Setiap Ramadan. Kemudian Ramadan ini bulan sedekah, Nabi bersedekah. Jadi semua amal kebajikan dikerjain. Baca Quran, puasa jelas tuh puasa siang harinya. Malam hari sholat malam. Kemudian beliau banyak bersedekah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas. Nabi itu orang yang paling baik. Wa ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Wa asyja'an nas, orang yang paling pemberani. Sejatinya orang yang sedekah itu orang pemberani. Dia berani mengeluarkan sesuatu yang dia cintai. Dia keluarkan. Khususnya di bulan Ramadan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nggak ada orang yang lebih dermawan dari Nabi SAW. Sudah Nabi orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Dan beliau
paling dermawannya itu di bulan Ramadan. Kapan? Hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Ketika berjumpa dengan Jibril. Jibril itu tiap malam datang. Di bulan Ramadan full Jibril datang jumpai Nabi SAW untuk mendengarkan bacaan Nabi SAW. Jadi orang kalau suka baca Quran, imannya bertambah, kecintaan dia kepada dunia berkurang, kemudian dia akan rajin sedekah. Ini korelasi antara membaca Al-Quran dengan sedekah. Karena dia akan lewat ayat-ayat perintah bersedekah. Dia akan lewat kepada ayat-ayat janji-janji Allah buat orang yang rajin sedekah. Baca Al-Baqarah pertama sudah tentang sedekah. Terus. Ini buat yang baca Al-Quran dengan mentadabburinya. Atau paling tidak dengan tahu artinya. Kalau orang baca Quran tanpa tahu artinya, tetap dapat pahala. Tetap dapat berkahnya. Tapi untuk dapat hidayah tuh mau tidak mau perlu tahu arti. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, "Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah." Rasulullah SAW itu lebih, subhanallah, lebih dermawan dalam urusan berbagi harta daripada angin yang berhembus. Cepatnya seperti angin, kemudian semuanya dapat. Hadza nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bicara berbagi untuk orang yang berbuka. Nabi SAW memotivasi untuk itu. Beliau mengatakan, "Man fattara sa'iman falahu mithlu ajri." Barang siapa yang memberi buka buat orang puasa, dia dapat pahala seperti orang yang berbuka. Maka berusaha kita untuk melakukan hal itu. Jadi Nabi SAW di malam hari beliau salat malam. Kemudian beliau sahur, tadi kita bicara sahur. Sahurnya diakhirkan. Lalu beliau salat subuh berjamaah. Kemudian setelah salat subuh, ingat qobliyah subuh yang gak pernah ditinggalkan sama Nabi SAW. Yang 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Kemudian sebelum salat subuh di waktu sahur, waktunya istighfar. Beliau banyak beristighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai ini ada orang-orang sahur, tidur, subuhnya telat. Jangan. Nabi SAW ketika beliau sempat tidur sebelum sholat witir, Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau belum witir, kau udah tidur," katanya. Nabi SAW mengatakan, "Tanamu inna tanamu aynaya wa la yanamu qalbi." Kedua mataku tidur tapi hatiku gak tidur. Kemudian Nabi sholat qobliyah subuh, lalu ke masjid, sholat subuh berjamaah, memimpin di sana, lalu beliau duduk di tempat sholat. Berzikir mengingat Allah sampai matahari terbit. Kemudian aktivitas pagi dilakukan sama Nabi SAW. Jadi beliau habis subuh gak tidur. Beliau nunggu di masjid berzikir sampai matahari terbit. Tapi kemudian tadi kita bicarakan juga berbagi di sore harinya. Kemudian Ramadan nih. Kondisi orang yang puasa, kata Nabi SAW, 3 doa yang tidak dikabul, yang tidak ditolak. Thalathu da'awat la turat. Salah satunya da'watus shaim. Doanya orang yang puasa. Tentunya Nabi banyak berdoa ketika sedang berpuasa sallallahu alaihi wasallam. Taib, kemudian masuk 10 hari pertama, masuk 10 hari kedua, masuk 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir berbeda Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, "Kana Rasulullah SAW yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahid fi ghairihi. Atau yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahid fi ghairihi." Nabi SAW itu bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir tidak seperti hari-hari lain. Sampai Aisyah mengatakan, "Idza dakhala al-ashr." Kalau masuk 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlah. Bila masuk 10 hari terakhir, maka beliau menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, mengencangkan sarungnya. Di riwayat lain, jad. Beliau sungguh-sungguh. Dan
istrinya ditinggal. Beliau iktikaf di masjid. Jadi kalau ada yang nggak bisa iktikaf, ambil esensi dari iktikaf tersebut. Ambil yang bisa dikerjakan. Apa? Menjauhi istrinya. 10 hari terakhir sudah ngomong sama istrinya, Affan. Nabi full 10 hari terakhir. Meninggalkan rumahnya. Beliau tidur di masjid. Yaitu beribadah di masjid. Affan, Anda bukan tidur ya. Artinya beliau pindah tempat beribadah di masjid. Full. Selama 10 hari. Kemudian malamnya dihidupkan dan keluarganya dibangunkan sama Nabi SAW. Ahibati fillah, istri-istri Nabi juga ikut iktikaf. Namun pernah Nabi SAW ketika beliau mau iktikaf, Aisyah minta izin untuk iktikaf. Dikasih izin sama Nabi SAW. Jadi di masjid itu dulu nggak ada penghalang ya antara perempuan sama laki-laki. Ya udah terbuka masjid gitu. Softnya perempuan di belakang. Karena mereka mau iktikaf, maka perempuan-perempuan itu bikin tenda kecil jemaah. Jadi kalau sekarang ada tenda apa ya, kayak tenda pramuka yang kecil lah dia bikin di masjid. Hafsah dengar Aisyah iktikaf, maka Hafsah izin juga. Iktikaf juga Hafsah. Zainab juga dengar, bikin tenda juga. Ketika Nabi SAW masuk ke masjid mau iktikaf, beliau ngelihat, ini ada apa nih? Ada 4 tenda ini. Kasih tahu itu istri-istri Nabi SAW. Mahada apa ini kata dia. Maka Nabi SAW mengatakan enggak. Mereka bukan ingin kebaikan. Cabut tendanya. Artinya mereka ingin dekat sama Nabi SAW. Jadi kembali kepada innamal a'malu bin niat. Amalan itu harus ada niatnya. Ahibati fillah. Nabi yang sudah diampuni. Dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Beliau berburu Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Beliau pernah iktikaf di 10 pertengahan Ramadan. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Man kana i'takaf ma'i falya'takif al-ashr al-akhir." Ini awal-awal iktikaf Nabi SAW. Beliau mengatakan, siapa yang iktikaf bersamaku, maka hendaklah iktikaf lagi lanjut 10 hari terakhir. Karena Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir. Maka beliau benar-benar bersungguh-sungguh ketika 10 hari terakhir memisahkan diri dari kesibukan dunia untuk fokus beribadah. Ya dari setahun kita bekerja cari dunia, masa nggak bisa 10 hari libur lah. Kita kan ada libur nih pegawai negeri, kalau nggak salah ada libur berapa hari? 12 hari ya Pak ya. Itu bisa diambil liburnya di 10 hari terakhir. Cutinya diambil di sana. Apalagi ada cuti bersama di situ. Kemudian jangan lupa untuk mengeluarkan zakatul fitr. Karena itu sebagai penyempurna ibadah puasa kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan. Baik, jazakallah khair pada Ustadz atas materi yang telah disampaikan, di mana telah sama-sama kita simak bagaimana ibadah Rasulullah SAW di bulan Ramadan, terkait puasa beliau, sholat malam beliau, baca Al-Quran beliau, sedekah beliau, kesungguhan beliau dalam berdoa, serta amal ibadah lainnya. Yang mana seluruh amal ibadah tersebut, kualitas dan kuantitasnya meningkat ketika di bulan Ramadan jika dibandingkan bulan yang lainnya. Baik, selanjutnya kita akan lanjut kepada sesi tanya jawab. Sehubungan dengan waktu yang terbatas, izin kami akan mensortir beberapa pertanyaan terlebih dahulu yang relevan dengan kajian kita sore ini. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait dengan i'tikaf di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan untuk meraih Lailatul Qadar. Bagaimana caranya kita melaksanakannya mengingat besok harinya harus beraktivitas bekerja? Dan apakah ada amalan-amalan khusus untuk meraih Lailatul Qadar? Ini mungkin bagi pekerja yang tidak bisa cuti tadi Ustaz. Nah, ya ahibati fillah. Yang pertama, meraih Lailatul Qadar itu nggak harus iktikaf, tapi harus sungguh-sungguh. Nggak bisa santai lah kita meraih satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan.
Ya, kalau bicara seorang pegawai di Pertamina umpamanya sama bos dikatakan, aku kasih gaji setahun, tapi Ramadan jangan pulang. Mungkin dia tertarik gitu loh, untuk tetap di kantor selama 1 bulan karena dikasih gaji setahun. Gimana kalau dikasih gaji 1000 bulan gitu? Maka perlu kesungguhan ketika meraih Lailatul Qadar ini. Yang bekerja di siang harinya, maka dia dapat memanfaatkan malam hari itu untuk itikaf. Dia dapat beritikaf umpamanya pulang kerja sampai subuh. Jadi dia umpamanya pulang kerja jam 4 sore, dia nggak pulang ke rumahnya. Sampaikan kepada istrinya, aku langsung ke masjid. Atau dia itikafnya mulai terawih. Dia sejak terawih nggak pulang lagi sudah. Mungkin dia pulang kerja, pulang ke rumahnya dulu, kemudian berbuka di rumah, lalu dia berangkat ke masjid, sudah nggak pulang kecuali selesai sholat subuh atau selesai matahari terbit. Jadi itikaf itu diniatkan. Kalau engkau itikafnya, aku niat itikaf sampai pagi, ya udah. Kita harus komitmen dengan niat kita. Apa yang dilakukan? Ya tentunya beribadah di sana. Apa saja, sholat. Kita ikut sholat taraweh. Kemudian selesai sholat taraweh, mungkin ada sholat tahajud, kita sholat lagi nantinya. Kalau memang nggak ada, ya kita sholat sendiri di malam harinya. Kemudian juga perbanyak baca Al-Quran, perbanyak zikir, perbanyak doa. Doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau cinta dengan maaf, maafkan aku ya Allah. Itu, sehingga niat inilah yang menyebabkan orang sungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Maka hindari di 10 hari terakhir nih, buat teman-teman yang udah kerja, udah gak itikaf, hindari di 10 hari terakhir belanja. Kalau mau belanja pakaian, mau belanja kue, usahakan sebelum 10 hari terakhir. Dan sampaikan kepada istri, apa sih? Kita bulan puasa, jangan sibuk masak. Makan alhamdulillah bisa beli, kalau orang punya uang bisa beli. Kalau enggak, berbuka kurma, sahurnya kurma. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, manakah yang lebih afdol, sholat tarawih di masjid atau di rumah sebagai perempuan? Lalu bagaimana caranya mengingatkan saudara laki-laki atau ayah untuk mau sholat ke masjid? Syukran Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Kalau bicara sholatnya wanita, maka tentu wanita lebih utama sholat di rumah. Sholat wajib khususnya lebih utama untuk sholat di rumah. Nabi SAW mengatakan, sholatul mar'ati fi baitiha khairun min sholatiha fi masjidi. Lebih baik sholatnya perempuan di rumahnya daripada di Masjid Nabawi. Bayangin, di Masjid Nabawi itu 1000 ya. Itu lebih utama dia sholat di rumahnya. Kalau bicara sholat taraweh, maka tergantung kondisi. Karena kita tahu sholat sunnah ini dianjurkan di rumah sebenarnya. Tapi untuk sholat taraweh, sebagian ulama menganjurkan untuk di masjid. Karena memang di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dilakukan di masjid. Dan biasanya karena sholatnya panjang jamaah. Kalau sholatnya pendek ya di rumah kita kuat. Tapi kalau sholatnya tadi panjang, kita itu perlu kondisi. Sehingga kalau kita ngeliat semua orang-orang kuat ya, kita jadi kuat sholatnya gitu. Kadang-kadang bacaan kita nggak bagus atau bacaan kita, hafalan kita sedikit. Dengan sholat di masjid, kita dapat kekhusyuan, kita dapat panjangnya sholat kita dapat suasana. Bukan riya sholatnya bukan, tapi suasana itu kadang-kadang membuat orang jadi termotivasi untuk sholat. Kadang-kadang kita di masjid umpamanya, ini bacaannya panjang, kita merasa capek, kita lihat ada orang tua, ya Allah ini orang sudah sepuh kuat, masa anak nggak kuat gitu. Dia termotivasi akhirnya untuk semangat beribadah. Jadi di masjid ini bagi perempuan pun tadi kalau memang dia dapat merasakan kekhusyuan di masjid ya, dengan berjamaah untuk sholat tarawih ini, dia tafadhol, dia kerjakan di masjid. Tapi kalau di rumah dia lebih khusyuk di rumah dan lebih bisa panjang bacaannya, ahsan dia di rumah.
Adapun bagaimana memotivasi ya saudara laki-laki atau orang tua ke masjid. Banyak orang itu yang tidak ngerti dengan fadilah sholat berjamaah di masjid. Kadang-kala nih orang kerja bisa naik motor sampai 5 kilo ke tempat kerjanya, 10 kilo. Tapi rumah Allah hanya 100 meter dari rumahnya nggak pernah nyampe. Setengah kilo dari rumahnya nggak pernah nyampe. Kenapa? Karena mungkin dia ambisinya berbeda. Nah, bagaimana sekarang mengenalkan kepada orang tua fadilah sholat berjamaah di masjid. Di rumah dapat 1 kita, masjid 27. Jadi kita tuh sholat di rumah sehari 5 kali. Dengan orang yang sholat sekali di masjid, udah lebih utama yang sekali ke masjid. 27 dia dapat. Dari sisi fadilah sholat berjamaah ini jemaah. Lagi langkah kaki ke masjid. 1 diangkat derajat. 1 dihapuskan dosa. 1 ditulis pahala. Belum lagi sholat berjamaah di masjid ini adalah sunanul huda. Sunnah-sunnah petunjuk yang menjaga seorang dari kesesatan. Belum lagi di sana, ini banyak orang ya mengatakan ini orang kurang sosial, kurang bermasyarakat. Orang yang tidak berjamaah di masjid itu orang yang nggak bermasyarakat. Kenapa? Masjid inilah tempat berkumpulnya masyarakat muslim. Kadang-kala orang ini bikin acara-acara yang tidak sesuai dengan sunnah. Ketika ada orang yang nggak hadir, dikatakan nggak bermasyarakat fulan. Karena nggak ikut acara mereka. Padahal acara bermasyarakatnya umat Islam adalah di masjid, di rumahnya Allah. Kumpulnya di situ tuh. Sehari 5 waktu. Bukan sepekan sekali. Sehari 5 waktu. Mungkin dengan cara seperti itu kita dapat memotivasi. Kesempurnaan seseorang itu dengan 2 hal. Yang pertama ilmu. Yang menunjukkan kepada dia yang benar dan yang salah. Yang kedua semangat. Yang mendorong dia untuk mengamalkan ilmunya. Kadangkala ada orang punya ilmu, gak punya semangat. Ada orang semangat tanpa ilmu. Maka tolong 2 hal ini mungkin yang disampaikan kepada orang tua. Sehingga orang tua bisa bersemangat untuk bersolat. Untuk melakukan solat berjamaah di masjid. Hada wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukum puasa untuk ibu hamil? Seiring dengan terdapat perbedaan pendapat dari kalangan salafus solih, bagaimana sikap kita atau metode kita untuk mengambil pendapat yang paling rajih sehubungan dengan kita yang masih awam? Jazakallahu khair Ustaz. Nah, ahibati fillah. Ya, karena memang berkaitan dengan yang menyusui dan yang hamil. Tidak ada nas yang sharih, yang sahih yang menyatakan memang kewajiban mereka itu khusus, yaitu bayar fidyah saja. Ada ungkapan para sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwasanya mereka cukup membayar fidyah. Ini yang difahami oleh para ulama, mereka cukup membayar fidyah. Akan tetapi kalau kita lihat pendapat jumhur ulama dari imam yang 4 itu, mereka memasukkan wanita hamil dan yang menyusui itu ke dalam kategori yang sakit, yang musafir tadi. Yang kata Allah, "Faman kana maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Hukumnya jelas. Barang siapa yang sakit, barang siapa yang dalam perjalanan, maka gantikan di hari-hari yang lainnya. Yang tidak mampu berpuasa baru bayar fidyah. Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi yang tidak mampu berpuasa karena tua, itu buat orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhan, baru bayar fidyah. Jadi ada 2 permasalahan di sini. Yang wajib mengqadha dan yang bayar fidyah. Sekarang wanita hamil dan menyusui masuk yang mana sebenarnya? Maka jumhur ulama memasukkan perempuan yang hamil dalam kategori yang wajib mengganti. Kenapa? Karena kondisi hamil dan menyusui ini temporary. Artinya nggak selalu. Itu kondisi yang ya sebentar lagi hilang. Sebentar lagi dia nggak nyusuin. Sebentar lagi dia nggak hamil. Sehingga ada kondisi dia mampu mengganti puasanya. Sehingga wallahu a'lam bishawab, Anda melihat mengganti puasa
lebih aman buat perempuan yang hamil dan menyusui. Bukan bayar fidyah. Mengganti. Dan insya Allah dia lepas. Artinya kalau dia mengkodok jelas semuanya sepakat. Kodoknya dia sah. Tapi kalau dia hanya bayar fidyah, yang berpendapat wajib mengkodok, dia nggak lunas. Dia tetap punya utang gitu. Maka itu mungkin pendapat ana. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz, izin warahmatullahi bertanya. Apakah ada zikir yang dikhususkan di antara jeda sholat tarawih? Soalnya saya pernah sholat di beda masjid, namun beda bacaan zikir di antara jeda sholat tersebut. Mohon pencerahannya Ustadz. Syukron. Barakallahu fikum. Namun alhamdulillah jamaah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Sarana menuntut ilmu semakin mudah. Maka bicara ibadah. Ibadah ini harus sesuai dengan tuntunan. Kita nggak boleh bikin-bikin ibadah. Udahlah. Apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dicontohkan oleh beliau. Cukup untuk kita amalkan. Ada doa harian Ramadan. Hari ini baca ini, hari ini baca ini, hari ini baca ini. Kalau engkau mau berdoa tiap hari, bebas. 30 hari engkau berdoa silahkan. Tapi menentukan doa tersendiri. Apalagi doanya bukan dari Nabi SAW. Ini yang akan nanti membuat umat kebingungan. Apakah memang harus baca doa ini? Padahal tidak. Doa apa saja dibaca. Kemudian juga doa itu bikinanmu. Bikinan manusia gitu loh. Yang bisa jadi salah. Tapi kalau doa yang diajarkan Nabi SAW atau diajarkan Allah dalam Al-Quran Karim, pasti benar. Nah sekarang bicara antara tarawih. Apakah memang ada doanya? Nggak ada. Jadi nggak ada doa khusus antara tarawih yang pertama, yang kedua, yang ketiga, nggak ada. Orang mau berdoa bebas sebenarnya berdoa. Artinya kita sholat tarawih, kemudian kita mau santai, duduk, mau berdoa, minta sama Allah. Silahkan, nggak ada larangan. Tapi menentukan sebuah doa tersendiri untuk memisahkan antara satu dengan lainnya, itu yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW yang akhirnya dianggap manusia sunnah. Oh harus seperti itu. Padahal Nabi tidak melakukan itu. Jadi intinya mau berdoa apa saja silahkan. Tarawih itu istirahat. Kita itu nggak istirahat sebenarnya jamaah. Jadi penyebutan tarawih itu memang dulu orang itu ketika mereka sholat tarawih dapat 2 rakaat istirahat. Sebagian keluar mungkin ke belakang, sebagian ada yang ke rumahnya melakukan sesuatu. Lalu baik lagi untuk melanjutkan yang kedua. Karena sholatnya panjang-panjang. Maka perlu istirahat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah merahmati antum dan kaum muslimin. Izin bertanya, apakah ada tanda-tanda bahwa amalan saum kita diterima? Dan bagaimana agar kita benar-benar mendapat ampunan Allah di bulan Ramadan ini? Jazakallah khair, Ustaz. Nah, Masya Allah jemaah. Ya, kalau bicara bagaimana supaya puasa kita diterima, atau agar kita tahu puasa kita diterima apa enggak. Ya, yang harus kita lakukan adalah memenuhi syarat dan ketentuan. Apa syaratnya? Puasa syaratnya niat di malam hari. Kemudian menjaga diri dari pembatal-pembatal puasa dari fajar terbit sampai matahari terbenam. Ini secara zahir. Seperti itu. Kemudian harus ikhlas. Orang kalau Ramadan puasa hanya ikut-ikutan, ya berarti bukan lillahi ta'ala dia. Dia untuk komunitasnya, untuk keluarganya, untuk kantornya. Maka harus imanan wahtisaban. Kenapa puasa? Karena aku seorang mukmin diperintahkan untuk berpuasa dan aku berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada aturan lain yang berkaitan dengan pahala nih, yaitu menjaga emosi kita, menjaga syahwat kita, menjaga lisan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga mata kita dari yang diharamkan. Jangan sampai kita meninggalkan makan dan minum yang halal, lalu kita ngomongin orang, nipu orang yang haram. Maka kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun
fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kalau orang itu puasa tapi tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta, tindakan-tindakan bodoh, maka Allah nggak perlu dia meninggalkan makan dan minum. Dari sini kita sudah tahu apakah ibadah kita diterima nggak kira-kira sama Allah Azza wa Jalla. Kita penuhin nih amalan kita. Kalau ternyata kita ngomong kotor, kita berbuat dosa, maka berbahaya dengan puasa kita. Bisa jadi memang nggak batal, tapi pahalanya berkurang, bahkan bisa nggak dapat pahala apa-apa. Kata Nabi SAW, rubba sa'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal atash. Banyak orang berpuasa tidak mendapatkan kecuali lapar dan haus. Adapun bagaimana Ustaz, kita tahu setelah kita laksanakan itu, kita tahu diterima apa enggak gimana, kita tidak dapat memastikan. Tapi kita dapat berharap kepada Allah SWT. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam bangun Ka'bah, rumah Allah Azza wa Jalla. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami ya Allah. Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Minta diterima. Ketika Allah menyebutkan orang-orang yang soleh, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Itu adalah orang-orang yang terus berbuat dalam kondisi hati mereka takut, karena mereka akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, yang dimaksud dengan ayat ini apakah orang yang mencuri, orang yang berzina, kemudian dia takut? Kata Nabi SAW, la yabnatas siddiq. Bukan itu maksudnya. Walakinnahu rajul yusalli wa yasum wa yatasaddaq. Dia adalah orang yang sholat, yang bersedekah, tapi dia takut tidak diterima. Artinya kondisi kita yang sudah beribadah ini berusaha untuk minta diterima sama Allah Azza wa Jalla. Karena kita nggak tahu apakah sempurna atau ternyata ada yang kurang di sana. Sehingga selesai sholat, doa kita apa? Astaghfirullah, astaghfirullah. Selesai sholat malam, di waktu sahur, apa doanya? Astaghfirullah, astaghfirullah. Minta ampun lagi sama Allah Azza wa Jalla. Wabil ashari hum yastaghfirun. Karena kita nggak tahu, tapi kita terus berharap. Di antara tanda-tanda diterimanya amalan, ya ini tanda yang mungkin dengannya kita bisa ya berbaik sangkalah. Orang itu jadi lebih baik. Jadi setelah Ramadan dia jadi lebih baik. Setelah puasa dia lebih taat lagi sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau selesai Ramadan tapi tambah buruk, ya tanda nggak diterima lah. Seperti orang pulang haji tambah nggak benar dia. Allah mengatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah pahala, apakah pantas pahala kebaikan? Melainkan kebaikan yang sesudahnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya berpuasa pada saat takbir sudah terdengar? Apakah kita harus tetap menyempurnakan puasa 1 bulan penuh atau 30 hari? Karena kadang di daerah saya ada yang melakukan takbir atau Idul Fitri 1 hari sebelumnya ditetapkan. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Rasulullah SAW mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian tatkala melihat rembulan. Dan berbukalah kalian tatkala melihat rembulan. Berkaitan dengan melihat rembulan ini, kalau masuk Ramadan itu butuh 1 orang saja yang terpercaya, yang dia menyampaikan kepada pihak pemerintah, dia melihat, maka dia wajib berpuasa. Artinya semua orang kalau diterima berita dari orang ini, maka semua wajib berpuasa. Gimana kalau beritanya nggak diterima? Pemerintah mengatakan enggak. Taib, dia sendiri karena dia benar melihat, maka dia wajib puasa. Tanpa dia memprovokasi orang. Karena kesaksian dia tidak diterima. Terus bagaimana dengan berbuka? Ketika melihat hilal Syawal itu butuh 2 orang. 1 orang melihat, nggak cukup. Bisa jadi salah yang dia lihat. Maka butuh 2 orang. Jadi bukan dengan takbirnya, tapi dengan melihat hilalnya. Sekarang bagaimana kalau hilal itu
terlihat. Tapi kesaksian orang ini tidak diterima oleh pemerintah. 2 orang padahal yang melihat. Atau banyak orang. Apakah mereka boleh berbuka? Nggak ikut puasa? Maka pendapat yang benar, boleh dia berbuka. Tapi sekali lagi tidak rame-rame. Tidak memprovokasi orang. Karena memang nggak diterima kesaksian dia. Ya udah dia yang berbuka. Bagaimana dengan kita, Ustaz? Ya kita melihat. Kan alhamdulillah ada tim ru'yat dari pihak pemerintah. Yang diambil dari ormas-ormas Islam namanya. Kita mengikuti mereka yang memang meru'yat. Ketika mereka memang ngelihat, ya kita ikutin. Ketika mereka tidak melihat, menyatakan ada sidang itsbat, dikatakan tidak terlihat, ya berarti dilengkapin jadi 30 hari. Adapun ada mungkin Ustaz ada yang pakai hisab. Iya, ada yang pakai hisab. Cuma memang pendapat yang menggunakan hisab ini lemah. Sehingga yang lebih kuat adalah yang menggunakan ru'yat sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Baik Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah melaksanakan sholat tahajud di bulan Ramadan termasuk amalan utama atau cukup dengan melaksanakan sholat tarawih? Naam, barakallahu fikum. Ahibati fillah, sebenarnya sholat tarawih itu dan sholat tahajud itu satu sholat yang sama, yaitu sholat malam. Masuk dalam sabda Nabi SAW, man qama Ramadan imanan wahtisaban. Siapa yang bangun di bulan Ramadan karena beriman. Jadi masuk tarawih, masuk tahajud. Hanya saja mungkin tahajud ini dikenal ketika selesai tidur. Memang yang lebih utama itu sholatnya di sepertiga malam akhir. Sehingga kalau ada orang sholat tarawih di masjid, ya kemudian dia mau lanjut sholat malam lagi, silahkan. Karena pendapat yang benar, sholat malam itu tidak ada batasannya. Sehingga kalau kita sholat di masjid sama witir, ya udah berarti malamnya kita nggak perlu witir lagi. Nah, disinilah jamaah kita dianjurkan kalau kita di masjid ya kita ngikutin imam. Tapi kalau sholat sendiri, engkau bisa baca Quran. Sholat sendiri di malam hari, baca Quran. Sehingga bisa tuh merasakan 5 juz. Bagaimana Nabi SAW membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Karena mungkin kau nggak hafal. Aku nggak hafal Ustaz. Ya sudah baca. Rasakan sesekali kau baca 1 juz, 2 juz, 3 juz ketika malam hari. Jadi tidak ada masalah bagi orang-orang yang hendak menambah sholatnya di malam hari untuk mendapatkan waktu yang lebih mulia, yaitu sepertiga malam akhir. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz, pertanyaannya sudah disampaikan semua. Alhamdulillah. Demikianlah para jamaah rangkaian kajian kita di sore hari ini, di mana telah sama-sama kita dengarkan materi dari Ustaz Syafiq beserta jawaban atas pertanyaan yang telah disampaikan. Dari panitia mohon maaf dikarenakan keterbatasan waktu sehingga tidak semua pertanyaan dapat kami sampaikan kepada Ustaz. Semoga ilmu yang telah didapat dapat bermanfaat bagi kita semua serta dapat kita amalkan sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Kajian hari ini kami akhiri. Terima kasih atas kehadiran Ustadz dan juga pada para jamaah yang telah menghadiri kajian ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah. Itu udah langsung mati. Udah mati nih. Jadi kalau sama orang itu? Enggak. Ini udah terakhir. Alhamdulillah jamaah, aku hari ini sampai garing juga. Habis sudah air liurnya.
Habis. Kuat tuh. Ya, Boh? Kuat tuh. Kuat terakhir barusan ini anak sudah bibir itu sudah. Udah kata-katanya kepleset nih udah. Wes anu Udah udah. juga. Sudah habis ini. Lidah habis terus ngantuk. Cas siapa? Oh enggak, kayak ini enggak mati. Anda mengatur baterai ini. Bisa kamu cari soalnya nanti sebenarnya. Iya, Sat. Langsung aja ambil di sana. Data itu udah. Mantap jadi. Kayaknya ada yang nyenggol ini mungkin. Apa karena tahu ya? Entah loh. Enggak, karena yang OBS-nya. Iya, itunya enggak. Soalnya dulu kan pernah kan. Apa kalau dulu ya? Ya kan, nah itu semua sedih. Iya. Ya kan? Nah, sekarang kenapa hanya anunya saja?
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Kayak ini. Oh, siap. Ana siap dari tadi Ana siapnya. Baik-baik. Terus Silakan. antum kok nggak kelihatan anunya? Videonya? Nah, Baru muncul antum, Masya Allah. Siap, tafadhal Kak, mau dimulai? silakan Mas itu di aplikasinya di start aja. Ini dulu. Oh iya. Mas, kamu aja. Aku operate aja. Orang kamu kontak ini ya, orang masjid. Bisa dimulai. Ya, udah mulai. Udah. Begini ya. Sering kalau mulai ya. Yusuf. Tidak bisa buka. Ayam bebek udah keluar, pintunya tertutup. خلاص دخلته Pintunya tertutup. مغلق Ayo, والدجاجة تخرج الآن ربما كان في ريح يفتح الباب الآن دخل الدجاجة نعم افتح الباب أولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah pada sore hari ini kita semuanya dapat berkumpul untuk bersama-sama dalam rangka menimba ilmu syar'i. Salawat teriring salam senantiasa marilah kita panjatkan pada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat,